Saya akan sedikit bacakan informasi tentang film Noah yang nanti akan kita kenal lebih dalam. Perjalanan kiprah kreatif grup band Noah ini memasuki babak baru, karena akan disajikan dalam bentuk film yang disutradarai oleh Putra Matuta yang sebelumnya sukses membawa kisah legendaris Si Boy melalui film Catatan Si Boy di tahun 2011. Kehadiran grup band Noah ini tahun 2012 menjadi sebuah fenomena sekaligus prestasi tersendiri. Noah yang beranggotakan Ariel, Uki, Lukman, Reza, dan David mampu mencuat dan memposisikan diri di belantika musik Indonesia secara positif serta dalam waktu yang terbilang cukup singkat. Kembalinya Noah melalui konser di 8 kota di Indonesia, 5 negara di 2 benua sepanjang tahun 2012 dan 13 pun mampu menyedot perhatian para penggemarnya. Banyak sekali kisah dan pengalaman unik sepanjang perjalanan konser tersebut yang juga menjadi bagian nanti dari film Noah yang akan kita saksikan bersama-sama pada sore hari ini. Kami ucapkan kepada eksekutif produser film Noah yang terhormat Bapak Rama Datau. Juga ini ada pesan khusus dari sutradara Mas Putra Matuta. Selamat datang dari tim Noah untuk Mas Agi Narotama. Mana Mas Aginya? Boleh diberikan tepuk tangan. Dan juga kepada Mas Kesa David Lukmansyah serta Alin Jusria yang pertama kali berkolaborasi. Ini 2 editor handal Indonesia yang berkolaborasi untuk pertama kalinya di film Noah. Dan juga kepada Mas Hikmawan Santoso, selamat datang di dalam acara press conference film Noah 2013. Dalam konferensi pers film Noah ini kami akan langsung panggilkan saja. Ini dia para pembicara kita. Silahkan. Ya, yang pertama ini ada yang terhormat eksekutif produser Bapak Rama Datau. Silahkan Bapak Rama Datau di paling ujung sebelah sana. Kemudian yang kedua langsung saja saya panggilkan ada Mas Dino Hamid selaku CEO dari Berlian Entertainment. Boleh berikan tepuk tangan. Dan kita panggil sama-sama ada salah satu personil Noah. Boleh Ariel? Iya, ini Ariel di sebelah sini. Kemudian juga ada Uki. Ada Uki, salah satu personil Noah yang tentunya juga menjadi bintang utama di dalam film ini. Silakan di sebelah. Ada sutradara film Noah yaitu Mas Putra Matuta dari 700 Pictures yang sebelumnya sukses menyutradarai film Catatan Harian Si Boy di tahun 2011. Kemudian juga ada Ibu Indrawati Wijaya atau biasa dipanggil sebagai Ibu Acin. Ya, berikan tepuk tangan kepada Ibu Acin dari Musika Studios. Kemudian silakan di sebelah kita. Ada juga personil Noah berikutnya ada Reza dan juga David. Ya, Bu, jatuh, Bu. Ada Reza dan juga David. Bantuin dong. Silakan di sebelah Ibu Acin. Dan kepada Bapak Gumilang Ramadan dari Musika Studios. Persilahkan. Oh, Lukman belum. Oh, Lukman ketinggalan. Ya, Lukman, saya nggak tulis di sini, gimana ya? Lukman ketinggalan. Oke, semua pembicara sudah hadir pada sore hari ini. Selamat datang, selamat sore semua. Kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini, mungkin kita akan sama-sama menjelaskan seperti apa sebenarnya konsep dari film Noah yang nantinya akan tayang di bioskop pada bulan November ya. Begitu. Langsung saja mungkin yang pertama kali kepada Mas kali ya, belum bapak-bapak kan? Sebentar. Ya, langsung saja kepada Mas Putra Matuta selaku sutradara dari 700 Pictures untuk menjelaskan seperti apa alasan memproduksi film Noah, kemudian juga konsep film ini, dan silahkan untuk mempromosikan film Noah ini pada teman-teman wartawan yang telah hadir sore hari ini. Selamat siang teman-teman, terima kasih banyak buat kehadirannya. Alhamdulillah sekarang kita udah ngumpul di sini untuk press conference filmnya Noah. The reason kenapa kita semua approve dan agree untuk bikin film ini karena saya sendiri bahagia banget bisa bawa warna baru ya ke dunia film Indonesia, sebuah film tentang musik
dan bisa membagi apa artinya kesempatan kedua. Itu yang mereka alamin, itu yang mereka jalani, dan alhamdulillah mereka di sini berkat effort mereka dan mereka berhasil, dan itu yang ingin saya share sih sebenarnya untuk banyak orang, untuk menghargai apa artinya kesempatan kedua dan memanfaatkan sebaik mungkin. Itu aja Mbak Dita. Terima kasih. Mungkin ada tambahan langsung dari Mas Dino selaku CEO dari Berlian Entertainment. Ya, selamat sore semua para media. Terima kasih hadir sore hari ini. Prinsipnya sih dari kami semua, terutama saya, berangkat dari ide kenapa pengen kita buat film ini, karena sebenarnya prinsipnya cuma sharing aja mengenai perjalanan, perjuangan, dan sebuah perencanaan dari sebuah band yang kita lihat pada saat ini sudah mencapai level yang mungkin kita tahu bersama. Jadi sifatnya film ini ya semoga bisa memberikan inspirasi, memberikan hiburan, dan bisa diapresiasi. Terima kasih. Kemudian mungkin boleh ditambahkan Mas Dino, kemitraan yang dijalin dengan 700 Picture ini bentuknya seperti apa? Ya, jadi kalau bicara kemitraan sih semua berangkat dari ide sih. Jadi karena saya terlibat pada saat perencanaan lahirnya Noah, saya lihat ini ada sebuah momentum yang harus bisa di-sharing ke banyak pihak. Nah, cuman saya aja pribadi dan tim saya. Saya minta diskusi dengan pihak Noah, dengan Ariel dan sahabat-sahabat yang lain. Dengan pihak Musika, akhirnya setuju kita buat momentum ini, kita share melalui medium film. Oke, terima kasih Mas Dino Hamid selaku CEO dari Berlian Entertainment. Langsung saja kepada Bapak Gumilang dari Musika Studios. Oh, ya. Ada yang ingin ditambahkan dari penjelasannya Mas Putrama dan juga Mas Dino tadi? Oke, terima kasih teman-teman dari media semuanya. Ya sebetulnya kalau tadi saya menambahkan sedikit yang soal film, terutama mungkin soal persahabatan mereka, itu yang perlu salah satu yang perlu digarisbawahi. Kemudian soal bagaimana terjalinnya kerjasama ini, tadi Dino nyentuh sedikit, kemudian Musika setuju tuh. Sebetulnya bukan nggak setuju dari awal, cuman bingung gimana cara bikin filmnya, siapa yang mau bikin filmnya, karena waktunya Noah itu begitu padat tiap hari sehingga saya nggak kepikiran gimana cara untuk menjadikan ini sebuah film. Kemudian kita ketemu lagi, Dino ketemu Tuta, lalu menerangkan. Jadi kemudian saya ngerti gitu ya, apa dari mana angle apa yang akan dibangun. Makanya sebetulnya ini adalah satu kebanggaan untuk kita bisa kerjasama bareng-bareng. Terima kasih Bapak Gumilang Ramadan, perwakilan dari Musika Studios. Nah, kita kembali ke sutradara film ini, yaitu Mas Putrama. Mas Putrama, ini adalah film tentang musik ya, jadi bukan suatu film dokumenter begitu ya, bukan konsernya Noah yang didokumentarikan begitu kan, didokumentasikan. Bisa dijelaskan seperti apa sih bentuk film musik ini yang dibuat oleh Mas Putrama? Film ini bukan mengenai konser mereka yang behind the scene kita ambil terus kita angkat ke layar lebar. Ini lebih mengenai perjalanan bagaimana Noah itu solidnya sebagai tim, karena inspirasi yang dikasih sama mereka itu menurut saya sangat wajib untuk di-share ke orang. Effort mereka, bagaimana cara mereka mencintai musik, dan Noah itu kan sedikit berbeda dari yang lainnya. Saya melihat mereka, saya mengikuti mereka cukup lama, dan yang saya lihat setiap hari mereka selalu mencari cara untuk jatuh cinta sama musiknya. Dan itu adalah satu cara yang harus saya appreciate dan bisa saya share sama banyak orang. Jadi more likely-nya film ini adalah film mengenai bagaimana sebuah keluarga berusaha untuk tetap solid dan kuat untuk bisa reach apa yang menjadi goal mereka. Kemudian para personil Noah ini kan bukan seorang pemain film seperti itu ya, mereka adalah musisi. Apakah ada kesulitan dalam proses syutingnya? Kemudian bisa diceritakan sedikit apa kejadian-kejadian seru yang terjadi selama proses syuting? Kalau seru sih seru semua ya. Maksudnya everything, teman-teman semua di sini sangat suportif. Mereka sangat membantu terlaksananya film ini. Semua kejadian sih super excited gitu. We make a great team. Kita tim yang alhamdulillah cukup solid. Kita sangat solid. Dan mudah-mudahan apa yang pengen kita sampaikan juga bisa tersampaikan sih. Terima
Putrama. Kayaknya tadi kita udah ngobrol sama CEO dari Berlian, udah ngobrol juga sama sutradaranya, ngobrol juga sama pihak Musika Studios. Kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak ngobrol sama pemain filmnya. Gimana teman-teman wartawan? Setuju ya? Udah langsung aja ke Mas Ariel. Nah, Mas Ariel perwakilan mungkin dari bintang film Noah ini. Nah, boleh diceritain gimana nih kesan-kesannya? Oke, selamat sore semuanya. Jadi berangkat dari ide pertama kali Dino obrolin ke kita semua, kita juga bingung pertama kali seberapa besar dan seberapa banyak dan seberapa menarik kita sendiri untuk bisa dijadikan kisah ini gitu. Jadi kita sendiri juga nggak tahu sebenarnya, kita sendiri juga cuma jadi kalau prinsip kita sih mungkin begini, sebisa mungkin berguna buat orang banyak, itu yang kita cari mungkin gitu. Jadi lebih malah lebih dari orang lain yang bilang bahwa ada beberapa hal yang memang harus di share ke orang banyak gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita lalui yang memang bisa jadi bukan jadi pelajaran mungkin ya, tapi jadi sesuatu untuk dinilai, sesuatu untuk menjadi pegangan, setidaknya berguna untuk orang banyak. Jadi dari ide sana banyak pertimbangan awalnya, banyak pertimbangan, tapi akhirnya setelah diyakinkan dan coba berapa kali kita juga bahas semuanya ya, sampai ke manajemen juga, akhirnya kita bilang oke, kita coba jalanin ini. Dan yang paling mudah memang adalah yang tadi ditanya gimana, kita kan bukan pemain film gitu. Ya paling enaknya di sini kita nggak mesti acting gitu. Jadi kita jadi diri sendiri, kita bersikap sewajar mungkin, sebiasa mungkin, seenggak jaim mungkin gitu istilahnya. Jadi sebisa mungkin nggak merasa ada kamera gitu kalau kita lagi jalan. Jadi senatural mungkin aja. Jadi mudah sebetulnya kalau buat kita. Yang penting sekarang tinggal bagaimana dikemas sehingga menjadi sangat berguna buat orang banyak sih kira-kira. Kemudian harapannya apa nih dari film Noah agar bisa menginspirasi para penggemarnya mungkin? Apa yang bisa didapat dari penayangan film Noah ini nanti? Ya seperti tadi Ariel bilang sih, mudah-mudahan ini bisa jadi harapannya pertama menjadi manfaat ya, manfaat bagi orang-orang banyak, terus bisa mengetahui kita lebih dalam lagi, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi ya menjadi pelajaran musik juga buat orang banyak, menginspirasi orang banyak juga untuk terus bermusik. Dan mudah-mudahannya juga suatu saat nanti ada juga band lagi yang seperti ini yang bisa dibikin lagi sama kita gitu. Oke, kalau begitu mungkin ada tambahan lain, Mas Putrama? Mudah-mudahan di sini saya bisa kasih yang terbaik dan saya bisa membantu untuk memanusiakan idola, bahwa mereka adalah manusia biasa, mereka punya effort yang luar biasa, dan mereka worth it untuk ada di sini saat ini. Oke, boleh berikan tepuk tangannya lagi? Bu Acin, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya rasa semua sudah diutarakan. Ya, harapannya semoga film ini bisa berjalan lancar. Ya, seperti yang sudah dilalui dari album, buku, dan ke film ini diharapkan bisa lancar dan bisa sukses juga, dan juga bisa membuat menjadi inspiring untuk orang lain dan juga untuk sahabat Noah. Begitu. Oke, Amin. Ya, mudah-mudahan amin ya, semuanya tercapai, cita-citanya, semua doanya juga tercapai, dan mudah-mudahan film Noah ini bisa menginspirasi banyak orang. Langsung saja kita akan lihat sama-sama seperti apa trailernya, tapi sebelumnya silahkan mungkin para pembicara bisa duduk sebentar, turun dari panggung. Mohon maaf, ini mungkin pencahayaannya bisa agak redupkan. Nah, langsung saja kita akan lihat sama-sama penayangan teaser trailer dari film Noah. Silakan. Pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.
itu kan. Iya, berikan tepuk tangan lagi yang meriah untuk film Noah. Mereka kembali berkarya, bangkit, dan membuktikan bahwa kesempatan kedua itu pasti ada. Silakan kembali ke atas panggung untuk sesi tanya jawab. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing, ke kursi panas. Karena kita akan membuka sesi tanya jawab dengan para insan pers. Ada 2 sesi, masing-masing 3 pertanyaan ya. Dan rekan-rekan media yang akan bertanya mohon disebutkan nama dan juga dari media mana. Ya, silakan langsung saja kepada rekan wartawan yang ingin bertanya. Terima kasih, selamat siang teman-teman dari Ariel, juga Musika dan juga penggarap film Noah ini. Yang saya ingin tanyakan pada Ariel nih, dari penggalan film tadi, saya nggak tahu apakah nanti juga mengupas dari sisi asmaranya Ariel yang selama ini tidak lepas dari sorotan teman-teman media ya. Apakah itu juga jadi bagian dari scene film ini? Karena itu yang selama ini masyarakat yang unik soroti gitu. Terima kasih. Iya, oke. Jadi itu juga sempat jadi ini apa? Bukan perdebatan, cuma kita sempat ngobrol juga masalah itu. Jadi ada beberapa yang memang bisa dibahas di sini dan juga yang nggak bisa. Berhubung karena memang garis besar dari film ini adalah film soal musik gitu ya sebenarnya. Jadi kan ini adalah tentang kesempatan kedua yang sangat jarang bisa diperoleh oleh diperoleh oleh sebuah band gitu. Jadi untuk masalah itu mungkin nggak terlalu diomongin malah. Jadi lebih ke bagaimana band yang udah pernah punya kesempatan. Biasanya kan kesempatan itu cuma sekali ya. Boom itu cuma sekali biasanya gitu. Dan kita nggak tahu, sangat beruntung bisa ngerasain 2 kali gitu ya. Jadi mungkin itu yang lebih diberatkan di sini gitu, perjuangannya dan pengalamannya gitu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Kalau dari saya, kenapa potongan scene itu ada dalam situ? Karena mau nggak mau itu adalah kisah perjalanan mereka. Impact apa yang diterima oleh timnya itu menjadi satu alasan kuat kenapa mereka bisa terus bertahan jadi satu. Kalau mengupas apa yang terjadi, saya rasa tidak perlu ya. Kalau misalnya mau tahu bisa nonton di filmnya, tapi saya lebih mengambil point of view di mana pada saat peristiwa itu terjadi, bagaimana solidnya mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang kuat yang bikin mereka bertahan sampai sekarang. Lebih ke situ arahnya. Terima kasih. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, halo, saya Iqbal dari Detik. Mau nanya sama sutradara Mas Tuta. Ini sebenarnya presentasi Ariel sebagai vokalis dan personel lainnya, apakah sama ratanya ataukah akan diberatkan kepada satu titik? Karena tadi di teasernya kan jelas banyak tentang Ariel di situ gitu kan. Terus yang kedua, seberapa yakin Mas Tuta tentang film musik maksudnya ini lebih ke dokumenter mungkin ya atau bukan? Ya maksudnya seberapa yakin Mas Tuta akan film musik ini mau diangkat di tahun 2013 ini gitu. Terima kasih. Kalau yakin, alhamdulillah saya yakin sekali. Timnya solid, timnya kuat. Saya disupport sama teman-teman seperti Kesa David Lumansyah dan Alim Jusria yang pertama kali akan berkolaborasi berdua untuk film ini. Ada Mas Agina Rotama, ada Mas Kitmawan Santosa. Support dari tim film yang cukup kuat. Kalau dibilang yakin, saya sangat yakin. Kalau mengenai berapa banyak porsi masing-masing anggota personil band di dalam sini, sama rata kalau menurut saya. Tapi memang tidak bisa kita pungkirin bahwa apa yang terjadi pada Ariel itu adalah center dari downfall-nya sebuah band. Dan disitulah kita bisa melihat nanti, seperti yang tadi saya udah ungkapkan, kita bisa melihat nanti bagaimana caranya mereka bertahan untuk tetap menjadi satu. Itu yang harus kita bagi, itu yang inspiratif buat banyak orang. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Putrama, silakan teman-teman yang lain. Ya.
Saya Ayu dari Rolling Stone. Kepada Tuta, yang mau gue tanya, total berapa lama lo ngikutin Noah dari awal sampai akhir? Kemudian bagaimana sih rasanya setelah lo ngikutin mereka kan? It's like you're in their shoes gitu. Feeling lo seperti apa? Karena mereka kan jadwalnya gila ya dengan pengikut-pengikutnya gitu. Rasanya seperti apa? Terus untuk anak-anak Noah, apakah ini pertama kali kalian melihat trailernya? Karena kayak tadi sempat melihat apakah ini pertama kali, jadi ada apa sih feel kalian, rasa kalian pada saat melihat trailernya, harapan kalian? Thank you. Gimana rasanya ya saya menemukan sesuatu yang baru, yang saya harap saya bisa bawa ke filmnya sendiri, sebuah rasa dan warna baru yang pasti ya. Mereka sangat menyenangkan, saya tuh amazed sebenarnya mereka gitu. Maksudnya banyak sekali band yang saya lihat yang sudah menjadi robot. Mereka perform, mereka manggung, pulang, selesai perform. Tapi untuk Noah sendiri setiap hari itu mereka harus mencari cara untuk jatuh cinta lagi sama musiknya. Harus ada yang berubah, dan itu maksudnya hal seperti itu sih yang buat gue tuh penting banget, Bayu. Jadi kalau misalnya rasanya gimana ya, I'm lucky gitu to have the chance to experience sesuatu yang seperti ini gitu. Saya tidak bisa bilang ini as a documentary atau as a rockumentary. This is a film buat music gitu buat saya, karena mereka itu sudah sangat amat worth it untuk dibuat sebuah karya tentang apa yang mereka lakukan. Itu sih, happy. Totalnya berapa lama? Durasi filmnya. Maksudnya lo ngikutin Noah? Cukup lama untuk saling mengenal personality satu sama lain. Kita cukup lama sekali. Gitu, around setahunan sih lebih. Terus untuk anak Noahnya, apakah pertama kali melihat? Ini Bayu, yang asik sih buat saya ini apa ya? Saya merasa nggak sebagai pemain film. Jadi apa yang terjadi nanti di layar itu benar-benar tidak ada setting, sama sekali. Kita harus begini, jadi nggak ada acting lah. Ini benar-benar natural dari kita keluar. Kalau ngelawak yang ngelawak kayak tadi Reza gitu. Dan pasti begitu saya lihat ini pembukaan yang bagus. Tapi begitu saya, soalnya belum pernah saya lihat juga sebelumnya. Jadi pertama kali melihat trailernya ya semuanya? Nggak semua juga sempat lihat. Saya sempat lihat, habis itu saya sempat ini juga ke Uki, karena memang waktunya kan sebentar, jadi nggak bisa semuanya langsung. Susah kalau mesti ngumpulin lagi, terus itu dibahas sama ini. Jadi berdua sementara, apalagi kan baru buat teaser. Nanti kalau buat yang udah ininya baru lebih detail lagi. Saya juga baru pertama kali lihat rompinya tadi. Thank you. Oke, boleh satu pertanyaan lagi, silakan. Saya Trisno dari Koran Penguasaan Semarang. Pertanyaannya sangat sepele. Seberapa optimis, artinya gini, target penonton berapa sih? Sekarang menonton kita, kalau nggak ada gosip, nggak ada sesuatu, nggak mau nonton ke gedung bioskop. Kita contoh slang kurang apa, penggemarnya kurang apa, fanatik, generasi biru, penontonnya hancur lebur. Wali waktu itu juga lagi fanatik, juga nggak ada penontonnya. Ungu juga begitu. Kira-kira seberapa besar sih kalian optimis? Karena penonton kita kalau nggak ada bumbu-bumbu gosip, nggak ada riak-riaknya, paling malas, apalagi harus ngeluarin 25.000 gitu. Cuma nonton Ariel nyanyi mending beli videonya aja. Terima kasih. Ya, itu dia Pak. Terima kasih Pak. Itu dia Pak. Kalau saya mau mengangkat film mengenai Ariel konser atau Ariel nyanyi atau bagaimana ceritanya, itu kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di infotainment mungkin. Tapi this is something yang belum pernah dikasih kepada publik. Kalau seberapa optimis, kita sangat optimis karena saya tidak lagi memikirkan kekerenan filmnya, saya tidak lagi memikirkan gambar yang luar biasa, tapi yang penting buat saya itu konten. Apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita ceritakan. Saya rasa kalau kontennya jujur, kontennya memang menceritakan dengan maksudnya dengan penuh rasa kasih sayang ya terhadap filmnya sendiri gitu. Tidak men-treat film ini, yang penting kita looknya keren, yang penting kita
secara setting bagus, no. Yang penting buat saya ceritanya jujur, kontennya kuat, dan saya rasa penonton pasti akan bisa menerima itu. Seperti contohnya hal yang sudah dilalui oleh David, atau kita semua tahu David pernah sakit kemarin, dan itu adalah effort dia, sebagaimana dia mengorbankan usaha dia untuk mencintai musik. Hal-hal seperti itu yang harus saya share kepada orang, bukan kerennya mereka, bukan bagaimana cara mereka perform, itu bisa kita lihat di banyak media, tapi apa yang tidak ada di situ. Jadi ceritanya saya akan meminimalisasikan apa yang ada di panggung, tapi apa yang membuat mereka kuat, kontennya Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Putrama, juga kepada rekan-rekan wartawan. Sesi pertanyaan sudah habis. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, ada pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur ya atas terselenggaranya press conference dari film Noah ini yang nanti pada bulan November, benar Mas Putrama? Bulan November akan bisa kita saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Oke, oh ya, boleh di bawah. Boleh turun semuanya, karena kita akan potong tumpeng bersama, diawali dengan doa mungkin yang dipimpin langsung oleh Mas Putrama selaku sutradara film Noah. Mudah-mudahan sukses filmnya, juga bisa menginspirasi masyarakat banyak, dan juga harapan-harapan yang tadi sudah disampaikan oleh para personil Noah, oleh sutradara, produser, dan juga semua pelaku yang terlibat di dalam film Noah ini bisa terwujud dan tentunya sukses di pasaran. Jangan lupa teman-teman wartawan ini juga harus nonton film Indonesia ya, karena sekarang film Indonesia ini cuma 3-4 hari cepat-cepat turun. Film Hollywood aja yang ditonton ya kan? Kita harus dukung juga dong film Indonesia. Cakep. Ya, sebagai ungkapan rasa syukur untuk produksi film Noah ini, agar proses produksi dalam film Noah bisa berjalan dengan lancar, silakan kepada Mas Putrama untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat tim film Noah, terutama Mas Kesa, Mas Agi, Mbak Alin, Mas Kiki yang duduk juga di sana. Boleh nggak kita minta untuk ikut ke depan berdoa? Tim, ya Pak Olek Sanca Bahtiar, boleh kita minta Mas Hudi Soekarna, boleh kita minta ke depan untuk ikut berdoa, mohon. Mohon dinaik-naik ke atas. Ini di tim of filmmaking Indonesia, Mas Erik Juragan, Ibu Kesa Alin, Mas Agi Darotama, Mas Kiki Muhammad Santosa. Saya mohon sedikit sekali waktunya, karena insya Allah produksi film ini bisa berjalan dengan lancar, bisa kasih hasil yang super maksimal, yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan saya mohon doanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Mohon Bu Aci. Persilakan kepada Bu Haji untuk memotong tumpeng dan juga diberikan langsung kepada Mas Putrama untuk potongan pertamanya. Ibu Haji 2 kali potongnya nanti, nggak apa-apa. Ini pertama untuk Mas Putrama, silakan. Saya akan membagi ini pada Mas Dino Hamid dan Mas Ramadatau, Pak Gumilang juga. Saya terima atas nama teman-temannya. Lengkap ya Bu, lauknya semua ya Bu. Biar berkah ya Bu. Amin. Biar banyak rezekinya, katanya lengkap semua lauknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
yang baik nih. Kan udah kebersamaan ya, momennya lebih dari setahun, berarti kan nggak apa-apa ya Tuta ya. Jadi berbagi bersama karena udah kenal lebih dari setahun katanya tadi dijelaskan. Kita ganti sendok, boleh ganti sendok. Ganti sendok. Mungkin boleh pegang sendok masing-masing kali ya. Pegang sendok masing-masing aja, banyak kan sendoknya. Membuktikan kebersamaan ini bukan cuma satu piring berdua, tapi satu piring bersama-sama, malah satu sendok bersama-sama ini. Oh, sendok sendiri ya? Ya, Lukman milih. Timunnya jangan lupa Lukman. Iya, justru itu kebersamaan ya kan, solid banget, bisa rame-rame. Oh, puasa. Alasannya bisa aja Bapak ya. Buatin sampai yang suapin. Udah makan-makannya boleh agak maju sedikit dan merapat, dan teman-teman media mungkin bisa mengabadikan momen ini, silahkan. Teman-teman yang di belakang juga tim dari film Noah silahkan maju ke depan. Ya, biar kelihatan semuanya Mas. Agak merapat boleh. Rapat. Jejer wayang, jejer wayang. Boleh agak merapat lagi semuanya. Lukman agak ke sana, David. Oke, makasih. Reza. Kalau Gumilang juga jangan ketutupan, silakan. Biar nggak ada yang di crop, nanti. Oh, boleh. Mau diturunin katanya tumpengnya, boleh. Gak usah. Oh, ya udah. Biar afdol kelihatannya. Ada tumpengnya. Mana ke tengah teman-teman? Ya. Pakai apa katanya? Helm. Gak maju dong ya. Ril, sini Ril, tengah Ril. Tangan. Ya udah puas ya. Nah, Noahnya aja Noahnya. Yuk, depan yuk. Gantian. Itu Noah semua itu. Udah siap. Oke, silahkan. Tapi para personil band boleh tetap di atas panggung karena akan ada kuis untuk mengapresiasi kehadiran pada rekan-rekan media sore hari ini dalam press conference film Noah. Oke. Oke, foto lagi. Semua. Yang udah minggir. Nah. Depan bawah. Aril, sini Aril. Udah dong, kalian. Sebelum kita lihat tayangannya lagi, ada yang mau ditambahkan nggak? Ke promo gitu loh Mas. Nggak ada lagi sih, tetap sama. Saya bilang sih mudah-mudahan apa yang terjadi di sini bisa disebarkan ke semua orang, berita positifnya, pesan-pesan positifnya semua bisa disampaikan ke orang banyak. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton filmnya bulan November 2013.